Ya pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kita ketahui bersama ini juga ditunjuk dan juga bertemu dengan Presiden Amerika Serikat yaitu Joe Biden untuk juga bagaimana menyampaikan hasil dari KTT luar biasa OKI yang digelar di Riyadh, Arab Saudi. Berikut kita hadirkan pernyataan selengkapnya dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa perundingan damai ini harus segera dimulai, fasilitas publik dan kegiatan kemanusiaan tidak boleh menjadi sasaran serangan. Dan Israel harus bertanggung jawab atas kekejaman yang telah dilakukan. Itu pernyataan yang cukup keras atau cukup tegas disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pak Reza, ini pernyataan yang cukup kencang dari Presiden, tapi kita melihat apa power dari Indonesia yang atau mungkin langkah-langkah tegas dari Indonesia yang saat ini Presiden juga sudah bertemu dengan Joe Biden, Presiden Amerika Serikat, yang tentunya Amerika memiliki peran yang sangat besar terhadap konflik Gaza ini. Ini faktor beliau sebagai messenger kan. Kalau Iran yang dimintakan untuk bicara itu akan ditolak duluan. Kalau misalnya hasil KTT kemarin minta Turki, dikhawatirkan Turki akan nyenggol-nyenggol urusan NATO dan urusan Uni Eropa. Indonesia pas. Cuman masalahnya apakah statement beliau itu bisa diterima oleh Biden sehingga akhirnya menjadi bagian dari kesimpulan pertemuan mereka nanti. Maka karena itu tentunya kata kunci yang beliau katakan tadi hendaknya ini keras ya, perundingan damai harus segera dimulai, fasilitas publik dan kegiatan kemanusiaan tidak boleh menjadi sasaran serangan, dan Israel harus bertanggung jawab atas kekejaman yang telah dilakukan. Kalimat terakhir itu mungkin akan ditolak oleh pihak Amerika Serikat, tapi kalimat pertama yang panjang itu mungkin bisa diterima. Tapi apakah artinya Joe Biden sendiri akan mendengarkan pesan-pesan yang disampaikan oleh Presiden? Karena kan kita tahu sebenarnya hubungan Amerika Serikat khususnya ya dari hubungan Biden dan juga Jokowi sebenarnya dari beberapa serangkaian kegiatan internasional yang sudah digelar ini cukup baik. Betul. Masalahnya bisakah kita mengoptimalkan hasil dialog tersebut? Jadi kalau bisa hasil dialog tersebut dijadikan referensi wajib di kalangan masyarakat OKI, masyarakat GNB dan diajarkan kepada kalangan anak-anak usia sekolah sehingga mereka mengerti bahwa upaya perdamaian itu levelnya sudah luar biasa. Dan tentunya saya sangat berharap ya dari 31 items yang dihasilkan oleh KTT Riyadh itu ada yang bisa dijadikan pegangan bersama. Saya sangat berharap ada 2 atau 3 dari 31 items tersebut menjadi kata kunci yang disepakati oleh Presiden kita dan Presiden Amerika Serikat. Misalnya kita perhatikan kalimat misalnya resolusi items nomor 3 mengatakan bahwa United Nations General Assembly hendaknya senantiasa hasil kerja mereka tanggal 26 Oktober tersebut menjadi referensi internasional. Kemudian items nomor 6 mungkin ya, misalnya mendukung United Nations Relief Workers Agency for Palestinian Refugees. Ini semoga bisa menjadi kata kunci bersama. Items nomor 7 misalnya Mesir. Mesir harus diperhatikan jangan sampai dia nanti harus dihadapkan dengan aksi brutal Israel yang lanjutan. Karena kemungkinan besar Israel akan mengatakan menang perang dan para pengungsi Palestina sudah terusir dan mereka berada di Mesir dan masih diganggu oleh Israel itu. Jadi hal-hal ini yang hendaknya kerjaan diplomat sangat berat pada menit-menit sekarang. Tapi cukupkah hanya pernyataan sikap atau juga pernyataan-pernyataan lisan yang hanya diungkapkan atau dengan cara diplomasi, ataukah harus ada upaya-upaya yang lain yang harus dilakukan dari Indonesia, termasuk juga Presiden yang saat ini tentunya memegang peran yang sangat penting dalam pertemuan dengan Biden hari ini? Jadi dalam dialog ya itu biasanya ada hal-hal yang jadi kesepakatan bersama. Itu hal-hal yang kunci, yang monumental itu akan dijadikan pidato mereka bersama nanti ya. Tapi ada hal-hal yang teknis yang mengganjal itu biasanya akan menjadi minutes of the meeting. Itu akan disimpan oleh kementerian teknis masing-masing dan akan menjadi pembahasan mereka di luar KTT ini ya. Yang mungkin saya pikir pertemuan kedua kepala negara ini bukan hanya bicara soal Timur Tengah. Kalau kedua pemimpin puncak bicara itu pasti bicara bilateral, regional dan global. Dan untuk itu kita perhatian dunia kan pada urusan Palestina ini kan. Tapi nanti di belakang layar juga saya yakin mereka berbicara hal-hal yang lain dan tentunya untuk konsumsi bilateral saja.
Misalnya bicara bagaimana Laut Cina Selatan, bagaimana soal smelter selanjutnya, bagaimana investasi Amerika Serikat di Indonesia di masa depan, itu pasti dibahas juga. Baik. Karena sudah tanggung nih pemimpin besar ketemu. Ya, kita tentunya akan menantikan betul langkah yang bisa dilakukan Indonesia ini bisa membawa perubahan dan juga bisa membantu untuk menghentikan konflik yang terjadi di Gaza Palestina. Tapi terima kasih sekali lagi Pak Teuku Reza Shah sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya dan juga bersama dengan Putri Viola ya Pupi. Terima kasih.